kita bahas soal kita. Ini ada 10 soal. Katanya di sini suku ke-15 dari barisan aritmatika 70, 61, 52 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan A-nya di sini adalah 70. Bedanya adalah dari 70 ke 61 itu bedanya adalah 9. Jadi kurang 9 ya. Nah, jadi kalau kita mencari U ke 15 sama saja dengan U. 15 itu sama dengan A ditambah 14 kali B. Nah, A-nya di situ adalah 70 ditambah 14 kali min 9. Berarti 70 dikurang min 126. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah min 56. Ini ya, nomor 1 jawabannya min 56. Jadi jawabannya adalah C. Nah, yang berikutnya, yang nomor ini nomor 7 ya, nomor ini 6. Nomor 7, diketahui barisan aritmatika setengah 5/6, 7/6 sampai 21/26. Jika UN 21/2, nilai N yang memenuhi adalah, nah jadi kalau kita perhatikan, di sini bedanya berapa? 5/6 dikurang 1/2 ya, atau 5/6 dikurang 3/6. Berarti bedanya adalah 2/6 atau 1/3. Nah, A-nya sudah tahu ya. Jadi UN itu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, nilainya adalah UN-nya adalah 21/2. A-nya di sini setengah ya. Setengah ditambah N kurang 1, B-nya adalah 1/3. Kalau kita kalikan 6 kedua ruas, jadi ini jadi 1 kali 3, 63. Ini 1/2 kali 6 adalah 3. Ini N kurang 1, B-nya 1/3 kali 6 adalah 2. Jadi ini nanti kalau kita coba ini 2N kurang 2 tambah 3 itu sama dengan 63. Berarti 2N min plus 1 sama dengan 63. 2N itu sama dengan 62, jadi N-nya adalah 31. Jawabannya adalah 31, N-nya ini adalah jawabannya DD ya. Ini yang nomor 8. Dikatakan bahwa jika barisan aritmetika memiliki U5, U5 itu sama saja apa? A ditambah 4B ya, itu nilainya adalah 4. Kemudian U25 itu katanya adalah 14, berarti A ditambah 24B sama dengan 14. Kalau kita kurangkan, ini ketemunya berarti min 20B itu adalah min 10. Berarti B-nya adalah setengah ya. Ketemu sudah B-nya setengah, berarti A-nya kita ambil dari sini. Boleh A ditambah 4 kali setengah, itu nilainya adalah 4. A ditambah 2 itu nilainya 4, berarti A-nya adalah 2. Jadi kalau kita ditanya U21 sama saja apa? A ditambah, karena 21 kurang 1 adalah 20B ya. Berarti A-nya 2 ditambah 20 kali 1/2. Kalau kita hitung ini berarti 2 ditambah 10. Hasilnya adalah 12. Ini yang nomor 8. Jawabannya adalah 12 ya. Jadi A ya jawabannya. Kemudian nomor di sini, diketahui suatu barisan aritmetika memiliki suku ke-7. Ya, nomor 9 ya, suku ke-7. Suku ke-7 apa? A ditambah 6 kali B. Dan suku berturut-turut adalah 31. Kemudian suku ke-13. Berarti suku ke-13 adalah A tambah 12B. Itu nilainya adalah 55. Ditanyanya adalah suku ke-33. Berarti U33 adalah, nah ini yang ditanya. Nah, kalau demikian kita cari ya, kita kurangkan, eliminasikan. Ini A-nya habis. 6 kurang 12 adalah min 6B. 31 kurang 55 sama 24 ya, min 24 ya. Nah, kalau demikian B-nya pasti nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita cari A. A ditambah 6 kali 4 itu nilainya
31. Kita ambil dari sini ya. Berarti A tambah 24 itu sama dengan 31. Berarti A-nya 7 ya. Sama dengan A ditambah 32 kali B. Sama dengan A-nya 7 tambah 32 kali 4 sama dengan 7 ditambah 128, hasilnya adalah 135. 135 itu di jawabannya adalah C ya. Nah, C. Diketahui 2x, 4x, dan 14 merupakan 3 suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Suku ke-10 barisan tersebut ya gampang ini ya, cuman dalam bentuk simbol. Ini kalau barisan pertama, ini suku pertamanya adalah 2x. Suku keduanya adalah 4x ditambah 1. Suku ketiga adalah 14. Ingat, kalau dari barisan aritmatika, dia memiliki beda yang sama. Artinya suku kedua dikurang suku pertama itu sama saja dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Ya, ini kalau kita hitung, ini 4 kurang 2 berarti 2x tambah 1, sebelahnya 14 min 4x berarti 14 kurang 1 berarti 13 kurang 4x. Pindahkan ruas berarti ini 6x, sebelah sana adalah pindah ke sebelah, jadi 13 kurang 1 adalah 12. Berarti x-nya 2. Maka suku pertamanya apa? Suku pertamanya adalah 2x. 2x itu sama saja dengan 2 kali 2, 4 ya. Suku kedua berarti 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Suku ketiga 14 dan seterusnya. Berarti bedanya di sini adalah 5 ya. Kalau demikian ditanya apa? Suku ke-10. Ya 10 itu gampang ya. U10 itu sama saja dengan A tambah 9 kali B. A-nya adalah 4 ditambah 9 kali 5. Berarti 4 ditambah 45 itu hasilnya adalah 49. 49 ya. 49 kalau kita lihat kuncinya di C. Oke, soal nomor 11. Ini ya. Bilangan 4 Y, X, Y 14,5 dan R membentuk barisan aritmatika. Nah, gini gitu ya. Kita susun 4 X, Y 14,5 R. Kita tahu A-nya adalah 4. Suku keempat yang 14,5 A ditambah suku keempat berarti 1, 2, 3, 4 berarti A tambah 3B. Itu nilainya adalah 14,5. Sedangkan A-nya sudah tahu, berarti ini 4 ditambah 3B sama dengan 14,5. Berarti 3B-nya itu sama dengan 10,5. 10,5 kita bagi dengan 3 itu sama saja. Kalau 10,5 kan 21 per 2 dibagi dengan 1/3 sama saja ya. Berarti 21 bagi 3 berarti 7 per 2 atau 7 per 2. Oke ya. Nilainya adalah 7 per 2. Ketemu ya. Maka bedanya adalah 7 per 2. Nah, kalau kita mencari R sama saja, kita menambahkan 14,5 ditambah 7 per 2. 7 per 2 itu sama saja apa? 3,5. Nah, jadi 14 tambah 3 itu 17, setengah tambah setengah 1. Berarti 17 tambah 1 adalah 18. Jawabannya adalah 18. Kita lihat kuncinya, 18 ada di D ya. Nah, diketahui barisan aritmatika 16, 30, 44 dan seterusnya. Berarti 16, 30, 44 dan seterusnya. Kalau kita lihat bedanya di sini adalah 14 ya. 14. Dari sini ke sini 14. Oke. Nah, sekarang U20 dikurang U10. U20 dikurang U10. Kalau kita perhatikan U20 itu apa? A ditambah 19B dikurang, kalau U10 A ditambah 9B. Kalau kita hitung, ini A kurang A kan habis. 19 dikurang 9 adalah 10B. Itu nilainya berarti 10 kali 14. Sama dengan 140. Gampang ya. 140 itu D.
Diketahui barisan bilangan 550. Oke. Kemudian 505, kemudian 460, 415 dan seterusnya. Coba kita perhatikan ini ya, 550 menjadi 505 ini sebenarnya adalah berkurang 45. Jadi bedanya negatif ya. Bilangan pertama pada suku yang bernilai negatif, bisa saja kita coba dengan mengurangkan 415 kurang 45 dan seterusnya sampai menemukan bilangan negatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang menyebabkan negatif adalah kalau kita hitung 550 kita bagikan dengan min 45 berarti lebih ya, maka kita ambil suku ke 13. Nah, jadi kalau demikian U13 itu sama saja dengan A ditambah 12 kali B. Nah, A-nya adalah 550 ditambah 12 kali maaf ya, 12 kali berapa tadi? Min 45. Nah, kalau kita hitung 550 ini kalau suku ke 13. Berarti ini yang masih positif maksud saya, yang masih positif berarti masih 10 ya. Nah, otomatis 10 ini yang positif. 10 ini yang masih positif. 10 kemudian baru kita kurangkan 45. Berarti hasilnya adalah min 35. Ini adalah bilangan negatif pertama ya. Bilangan negatif pertama pada barisan tersebut. Karena ini 10 ya, masih 10 masih positif. Kalau di suku ke-13 maka ini akan suku ke-14. Suku ke-14 ini yang 14 atau misalnya ini 550 ditambah 13 kali 45, min 45. Jadi hasilnya min 35. Jadi negatif pertamanya adalah min 35. Nah, sekarang coba ini nilainya adalah min 2, min 8, min 14, min 20 ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita cari rumusnya, ini A-nya adalah min 2. Bedanya adalah dari min 2 ke min 8 adalah min 6. Umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah min 2 ditambah N kurang 1 kali min 6. Kalau kita sederhanakan min 2 dikurang 6N ditambah 6. Kalau hasilnya adalah min 6 N ditambah 4. Nah, kita cek dulu. Ada enggak rumusnya? Di sini tidak ada ya, tapi ada min 6N. Kita cek dulu. Kalau yang ini 6 kali N, 6N. Tapi bukan negatif. Salah ya. Sedangkan ini min 6. Ini yang ini. Min 6N, min 6. Tetapi ini min 30 tambah 4 lebih ya. Sedangkan ini positif 4. Ini 3 kali min 3 kali 2 min 6 betul ya. Tetapi min 3 dikalikan min 1 jadi plus 3 tambah 2 plus 5 bukan ya. Jadi yang ini kita cek dulu yang ini ya. Ini negatif ya. Ini 3 min 6 betul. Min 3 kali 1 min 3 ya. Min 3 tambah 1 min 2. Bukan ya. Jadi ini yang ini. 1 min 3 min 6 ya. Min 3 kali min 1 plus 3 ditambah 1 plus 4. Ya betul ya. Sama. Jadi nilainya adalah E. Sama. Berarti ini kita samakan sama saja dengan apa? 1 min 3 kali 2N kurang 1. Oke. Ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jika luas segitiga tersebut adalah sama dengan 486 satuan luas, keliling segitiga tersebut adalah ini yang nomor 15 ya. Katanya luasnya itu adalah 486. Dia membentuk segitiga siku-siku. Kalau kita nyatakan dengan gambar, ini A-nya, ini B-nya, ini C. Ada berapa persamaan untuk A dan B, C? Berarti yang pertama adalah ini. A kali B per 2 itu pasti nilainya adalah 486. Kalau kita hitung A kali B-nya itu adalah 972. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, bahwa katanya karena membentuk barisan aritmatika, misalnya B kurang A itu sama dengan C kurang B. Itu yang kedua ya. Kita temukan C-nya, ini B-nya berarti sama saja dengan apa? 2B dikurang A. Ini yang kedua. Nanti kita cari dulu.
Kemudian yang ketiga menggunakan aturan apa? Aturannya berarti karena dia siku-siku berarti berlaku apa? C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan C-nya itu ada apa? 2B min A dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah 4B kuadrat kurang 4AB ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita coret, ini kita coret ya. Coret-coret ketemunya adalah ini B kurang 4 berarti ini 3B kuadrat min 4AB sama dengan 0 ya. Kalau demikian A kali B tadi siapa? Ketemu ya, A kali B tadi 972. Berarti 3B kuadrat itu sama dengan 4AB. Kita tarik ke sini. 3B kuadrat itu adalah 4 kali 972. 3B kuadrat itu sama dengan 3888. Kalau kita bagikan 3, B kuadratnya sama saja dengan 1296. Kalau kita akarkan, B-nya adalah akar 1296, itu nilainya adalah 36. Ketemu B-nya sudah 36. A kali B 972. A kali B itu 972. A kali 36 itu 972. Berarti A-nya 972 bagi 36 adalah 27. Nah, jadi suku pertama tadi apa? Suku pertama adalah A, B, C. Suku pertama 27. Suku kedua 36. Otomatis ini bedanya 9 ya. Tambah 9, 36 berarti suku yang ketiga pasti 45. Kalau kita hitung kelilingnya sama saja apa? A tambah B tambah C. Berarti 27 tambah 36 tambah 45. 27 tambah 36 tambah 45 itu adalah nilainya 108. Jadi jawabannya 108. Kita cek di sini adalah 108 adalah B. Ya, demikian beberapa soal yang telah kita bahas.